Oh, ini udah di ini nih, udah direkam, terus nanti Master Fitri udah bisa nge-share ininya belum ya? Kalau materi sih udah saya share di grup besar juga, di share Iya, di Master siap. Lodi Siapa ya. yang mau jadi hostnya? Fitri pindahin Master hostnya nih. Master Ida aja, Master Ida Boleh. atau Mas Master. Ida ya. Soalnya Master Neneng Fitri atau Master nggak bisa. Oh, Master Neneng bisa nggak? Master Neneng. Master Ida katanya laptopnya ada trouble-nya juga. Enggak sih, sekarang Oh, udah agak udah ini bisa. kok Mas ya. Udah Oh, ya udah stabil. tuh udah jelas tuh. Heeh. Master Boleh. Ida tuh jadi ininya. Ya, boleh Master Ida. Boleh. Boleh? Boleh. Udah. Sudah. Bentar. Masih belum. Udah. Oke. Oh iya Udah. sekarang udah. Berarti Ya. yang share screen Master Ida aja ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan. Bentar. Cari dulu Master di mana ya naruhnya? Di Tenang, mana dia? tenang. Tenang, tenang. Orang Tenang, ini tenang. laptopnya kan laptop baru, Master. Jadi rada-rada Oh, nge-lag sayanya. ya ini Master Lukman udah saya share ya Master Lukman permintaannya. Wih, Oh iya, langsung Master makasih Lukman ya. Master Tari. Ya, 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 makasih. ya. Dan Oh, Master. atau sambil menunggu itu saya bisa buka dari ini Ya ya, udah dari langsung ya. dibuka dulu Master sambil saya Ya, iniin ya, dulu. baik, baik. Baik, sambil menunggu Master Ida, ini akan, Ya. waduh, ini teh suka ada iklan ini apa di HP teh ya, kadang-kadang mah nggak bisa di skip lagi. Bukunya. Nah, nih, alhamdulillah nih. Jadi ini untuk materi saya, integritas dimulai dari keluarga. Kenapa dimulai dari keluarga? Ya, karena memang keluarga menjadi suatu fondasi, ya, agenda yang akan saya sampaikan mengenai keluarganya itu sendiri, kemudian integritas, visi dan nilai dalam keluarga, kemudian peran keluarga, kemudian nilai keteladanan, internalisasi karakter, nilai integritas, dan integritas itu tidak mudah. Jadi 8 agenda itu yang akan kita diskusikan. Nah, Master semua saya rasa udah tahu semua ya, keluarga itu definisinya seperti apa begitu ya. Tapi saya hanya mereview saja. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan melalui ikatan perkawinan, adopsi atau kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya, kemudian meningkatkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional setiap anggota keluarga. Ini definisi keluarga ini dari Duval ya tahun 1977. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Ya, ini ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya, lanjut Master Ida. Ya, Master lanjut. belum Ya. ketemu loh. Ini Dewi Udah. udah share. Oh, udah sudah begini ya? udah kelihatan Oke, ini. Wi, Ya, makasih. Oke. ya, ya. Nah, ini integritas ini ya sudah hatam lah kita semua ya. Tapi di Iya. sini mungkin yang jarang kita sampaikan ini secara etimologisnya begitu ya, dari integrity, integration, integral, atau integrer. Jadi integritas itu adalah whole or entire. Jadi katanya bulangan bulat bukan pecahan ya. Ini menurut Skid dan Black. Nah, jadi sesuatu yang berintegritas itu bukan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, yang tidak terbagi, di mana nuansa kebulatannya tidak dapat dihilangkan secara umum ya. Integritas itu diartikan. Ya, lanjut. Lanjut. Sudah, Master? Ya, sudah. Integritas. Sudah. Nah, ini kalau keluarga berintegritas ya, kalau tadi keluarga itu satuan terkecil, unit terkecil dari masyarakat itu keluarga ya, di mana tadi keluarga tuh bisa terdiri dari ayah, ibu, anak, atau ayah dan ibu saja ya, memiliki ikatan pernikahan, kelahiran, dan sebagainya. Nah,
keluarga berintegritas ini memiliki komitmen terhadap prinsip yang diyakini kebenarannya dan konsisten menjalankan dalam mencapai apa yang dicita-citakan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi nah ini ya visi dan nilai dalam keluarga. Kita suka bikin visi misi kan di keluarga? Kayaknya saya juga belum tadi pernah, sama itu Master. belum pernah ya bikin visi di dalam keluarga. Pokoknya dari mulai nikah tuh lanjut saja begitu ya. Sampai sekarang saya menikah 31 ya. Insya Allah 31 tahun ini saya menikah di Juni nanti. Nah, saya nggak bikin visi begitu ya. Ya jalan saja begitu. Atau di antara teman-teman ada yang bikin visi nggak untuk keluarganya? Visinya doa kayaknya, Master. Doa ya, Visi-visinya. visi Iya. misinya doa ya, Mas Rida ya. Ya. Nah, ini menurut David and David ya, visi ini adalah pandangan jauh ke depan, ingin menjadi apa. Jadi what do you want to become ya? Kita mau jadi apa gitu keluarga kita ya. Kita kan berharap pernikahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah begitu ya. Sejahtera dunia akhirat begitu ya. Nah, ini visi ini adalah cita-cita atau tujuan, impian, harapan jangka panjang untuk membangun masa depan keluarga terbaik berdasarkan pondasi nilai kebaikan ya. Pasti semua keluarga juga pada awalnya tidak menginginkan terjadi yang jelek-jelek atau tidak harapkan begitu ya. Kita ingin membangun suatu masa depan keluarga yang terbaik berdasarkan fondasi dan nilai kebaikan ya. Nah, nanti mungkin di tengah-tengahnya nih nanti yang godaan-godaan integritasnya yang mengakibatkan visi dan nilai dalam keluarga ini menjadi runtuh begitu ya. Lanjut. Ya. Ini panduan penting bagi arah dan target yang ingin diraih oleh sebuah keluarga. Ya mungkin kita bercita-cita, oh nanti kalau saya sudah anak-anak saya dewasa, saya ingin sudah pensiun, ingin menikmati masa hari tua gitu ya dengan anak-anak dan cucu. Nah, ini juga salah satu visi juga ya dari kita yang tidak tertuliskan, dan visi-visi kita mungkin tidak tertuliskan secara resmi begitu ya. Visinya dalam hati dan angan-angan saja begitu. Nah, menurut Sukitman ya 2016 ini tentang nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran dan efisiensi yang mengikat manusia untuk sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Nah, nilai dikaitkan dengan keluarga merupakan prinsip moral dan etika yang dianut, dijalankan serta dijadikan pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial ya. Di mana nilai-nilai ini tadi ya kita menganut nilai apa? Apakah menganut nilai yang liberal gitu ya? Apa kita menganut nilai yang memang dalam keluarga kita ini agamis ya dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika ya sehingga menjaga keutuhan kita dalam keluarga. Baik, lanjut. Ya. Ini visi dan nilai ini sangat penting ya sebagai arah dan tujuan anggota keluarga dalam melangkah dan nilai-nilai apa saja yang diterapkan ya. Keluarga berintegritas mengusung visi agar terwujudnya nilai integritas pada ini salah ngetik ya, setiap jadi setipa nih ya. Jadi setiap anggota keluarga ya. Karena ini secara tidak langsung kalau keluarga itu sudah punya visi dan nilai ya dan diimplementasikan kepada semua anggota keluarganya, ini menjadi panduan, menjadi pedoman bagi anggota keluarganya ya. Baik, lanjut. Nah, ini peran keluarga ya. Pak Lukman sudah berperan ini ya, Master Lukman ya, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, menjadi ayah dan suami yang baik ya. Ini bapak-bapaknya ada, tadi saya lihat ada Master Kurniawan ya, Master Lukman, ada siapa lagi Master Ida? Ada yang sudah nambah belum? Ini ya, peserta Zoom-nya. Tadi kita baru 13. Ada bapak-bapak lagi nggak? Ya, Master. Oh iya, ya, Master Lukman kan berperan sebagai kepala keluarga. Nah, seperti apa yang sudah Master Lukman lakukan sebagai kepala keluarga?
bisa berbagi sharing dengan kita. Nggak, masih di mute ya? Mas Rida masih di mute, Mas Rida? Masih di mute? Masih di mute, Mas Rida? Mas Rida masih di mute. Iya, Master. Ya. Ini Master Lukman juga tadi masih di mute. Mungkin Master Lukman bisa berbagi nih dengan Oke, kita siap. perannya Oke, sebagai siap. ayah, bagaimana nih? Master Lukman. Ya, Master Lukman bisa menyampaikan sebagai kepala keluarga pencari nafkah menjadi ayah dan suami yang baik ini apa yang sudah diimplementasikan begitu. Beliau nggak ada ininya loh. Udah kok, udah nggak di-mute itu, Master. Oh, atau ada bapak-bapak lagi nggak Ada yang Master hadir? Nanang tuh. Oh, Master Nanang deh, Master Nanang. Ada Master Master Nanang bisa Nanang. berbagi cerita Pak nih. Ustadz ini, anaknya di Ya. pesantren ini. Ya, gimana Master Nanang berperan sebagai ayah dalam keluarga? Bisa Ya, berbagi dan ya, silahkan. mohon maaf ini baru bergabung, ini baru siuman Ya. karena agak sakit. Terima kasih, Master. Ya, bagi saya yang selaku kepala keluarga tentu saja mencoba mendidik kepada istri dan anak yang sekemampuan saya, mulai dari mungkin hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sekemampuan saya, setahu saya gitu. Ya, saya sampaikan bahwa fondasi yang utama adalah tentu saja agama. Ketika ada seorang istri yang misalkan tidak melaksanakan ibadah atau bahkan salah dalam tata cara beribadahnya, itu menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu ya, saya sekemampuan saya untuk mengingatkan, membimbing, misalkan hal-hal kecil lah, misalnya ini udah sholat belum, gitu kan? Coba pengen lihat gimana sih tata cara wudhunya, tata cara sholatnya gitu. Jangan-jangan masih ada yang salah. Insya Allah kalau misalkan ada yang salah sepengetahuan karena sesuai dengan ajaran guru-guru misalkan, nanti akan kita sama-sama belajar. Kemudian karena saya juga merasa memiliki keterbatasan juga, walaupun memang ada basic pesantren, tapi sebagai doktrin dari guru bahwa kita tetap harus tawadu dan haus dengan ilmu, saya juga mengizinkan istri saya untuk ikut pengajian. Di antaranya itu mungkin kalau misalkan dari hal agama. Kemudian dalam hal mendidik anak, kita juga ada komitmen, ada musyawarah supaya sejalan, jangan sampai yang satu ke kanan, yang satu ke kiri misalkan. Contoh misalkan mengenai pendidikan anak misalkan, ya mulai dari misalnya kalau anak laki-laki ya harus misalkan mau ikut ke masjid misalnya. Kemudian kalau anak perempuan juga, khususnya anak perempuan gitu ya, itu harus peduli dengan pekerjaan di rumah, mulai dari bangun tepat waktu, buka hordeng, kemudian juga harus mau melipat selimutnya sendiri gitu. Kemudian kalau ada lantai yang kurang bersih harus peka dan seterusnya lah gitu. Ya. Itu mungkin hal-hal basic yang mungkin saya coba kerjasamakan, satu visi dan misikan dengan istri supaya kita membangun fondasi dari awal dan satu visi misi satu tujuan gitu. Ya, Mungkin terima kasih. sementara Ya. seperti itu. Baik, Master Lukman, Master Nanang ya sudah berbagi dengan kita sebagai seorang ayah ya, bagaimana berperan dalam keluarga ya. Tadi Master Nanang sudah menyampaikan tanggung jawab dari seorang ayah ya, bagaimana mendidik istri dan anak ya, dan menjadi role model ya Master Nanang ya di rumah ya. Sebagai pencari nafkah, Master Nanang ini adalah bekerja sebagai seorang guru SMA ya, dan mungkin ngajar di universitas juga ya Mas Nanang ya, mungkin suka jadi guru dosen tamu ya Mas Nanang. Nah itu sebagai contoh sebagai pencari nafkah.
Baik, kita lanjutkan sebagai peran ibu ya. Nah, ini silahkan yang mau berbagi sebagai peran ibu, sebagai peran istri, apakah kita sudah menjadi seorang istri idaman begitu ya, istri yang solehah ya, yang menjadikan keluarga kita di rumah itu menjadi adem ya, tetap mempertahankan integritas. Silahkan, mangga, siapa yang mau sharing peran sebagai ibu? Master Fitri tuh keren itu anaknya tuh 6 Master. Ya, mangga Master Fitri, tapi Neng Masternya Kalau lagi workshop. kayaknya siapa ya? Saya Silahkan. boleh Oh, Master. boleh Master Ida, silahkan. Ya, Ya, kebetulan ya udah terima kasih. ya, Ini moderatornya suruh ikut ngomong ya Master. Terima kasih. Kalau saya anaknya cuma 2 Master. Yang pertama kelas 2 SMA ya, kelas 11. Saya termasuk kayaknya agak-agak kayak Korea Utara Master Sari Didik tuh agak agak streng, nggak selembut Master Fitri ya. Kalau saya dengar kisahnya Master Fitri kan beliau ini ya dengan kelembutan. Kalau saya agak tegas Master karena suami kan ya, sangat cool ya. Beliau ya. menyerahkan ke saya, jadi Hmm, saya yang agak tegas Master. Tapi ya tegasnya bukan dengan ke fisik atau ke kata-kata, cuman selalu bilang. Apalagi kalau sholat, kalau yang adiknya, yang cowok itu sangat rajin Mas Sehari. Nggak usah disuruh ngaji, udah ngaji dia. Paling rajin pokoknya. Ngajinya, hafalannya. Kalau kakaknya yang cewek, agak-agak melo ini, Master. Tapi eh, kebetulan di sekolahnya juga dia banyak kegiatan hmm, organisasi. Jadi saya selalu bilang, eh, sebagai generasi muda Gen Z nih, Master, yang ya, berkualitas, saya selalu bilang, kamu terapkan kedisiplinan, tanggung jawab, pokoknya 9 nilai integritas sudah saya sampaikan ke dia. Terus ya. sudah, insya Allah sih udah paham, Master. Cuman kalau untuk kayak sholat subuh itu masih harus saya bangunin, Master. Oh, Masih kalau sholat subuh, ayo bangun Rinka gitu ya, bangun nak ya, gitu. ya. Masih Master, karena mungkin kadang masih ada kegiatan Zoom juga, ikut forum OSIS Banten, ikut Oh, jadi ya. ketua OSIS juga, Master, kebetulan. Aktif ya. Terus pokoknya banyak ekskulnya, ada 6 atau 7 ekskul dia di sekolah. Waduh, aktif Iya, sekali jadi ya. sampai nyampe rumah, terus saya bilang, walaupun tanggung jawab kecil-kecil di ekskul itu, kamu harus benar-benar komitmen, bertanggung jawab, terus benar-benar apa ya, Mas Sarah? Ya itu karena banyak yang diikuti, otomatis harus kerja keras gitu, Master. Saya ajarin Ya, itu, pokoknya hal-hal kecil yang kelihatannya sekarang melelahkan, seperti tanggung jawab ini apa ya buat kamu kelihatannya melelahkan, tapi nanti kalau sudah kuliah atau mungkin sudah nanti kerja, kamu akan merasakan beda sama teman-teman yang santai. Saya seperti itu. ya, Jadi alhamdulillah sih eh, di keluarga saya sebagai ibu juga pasti masak ya Master, ya, beberes karena di rumah udah nggak ada ART sama sekali, ya, udah berapa tahun yang lalu udah nggak ya, ada, jadi apa-apa sendiri Master sama anak-anak dibantu. ya, Mereka bertanggung jawab di rumah gitu bareng-bareng sama saya sama suami kebetulan suami kan kadang pulang kantor malam ya paling ya ngobrol sedikit paling karena orangnya kebetulan menyerahkan ke saya ya Master, ya, ya udah kita kalau saya pulang baru tuh diskusi untuk anak-anak gitu Master. Doakan Master seperti Master ya. Sari, anak-anak yang jadi anak yang soleh-soleha gitu. Amin, amin Makasih. ya. Ayo Ya. Master Haji EN tuh mau silakan udah raise hand. Oh ya, Baik, silakan. ya, Ini baik, terima Mas kasih. Reen mau apa menambahkan? Silakan Mas Reen. Kita kan diskusi Ya, aja ya, santai aja iya, iya. gitu. Ya, Ini ini saya nih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Eh, Tugas seorang ibu itu menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anaknya dan pengatur rumah tangga. Memang sangat berat sekali ya tugasnya ini. Sebagai istri, ibu tuh memiliki apa namanya ya, harus mendukung suami dalam pekerjaan, dalam cita-citanya, dalam keputusan-keputusan penting dalam keluarga itu otomatis dukungan suaminya pada sikap yang positif. Gitu ya. Terus menjadi pendamping hidup, memberikan apa kesetiaan, kasih sayang, perhatian, baju dari makan dan lain sebagainya juga
adanya komunikasi yang baik dengan suami, gitu ya. Terus yang ketiganya, sebagai istri itu bekerja sama dalam pengelolaan keluarga itu, misalnya dalam keuangan, ya dalam keuangan atau pengasuhan anak seperti apa gitu. Karena dulu saya juga tidak punya pembantu rumah tangga, tapi kalau saya kerja sama suami kerja, karena kebetulan saya sama-sama suami itu adalah seorang guru. Jadi dititipkan pada neneknya gitu ya di Keramat gitu. Nah, terus sebagai ibu bagi anak-anaknya, peran utama itu adalah mendidik. Dalam mendidik di sini kita membesarkan dan merawat itu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana caranya kita memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak didik kita, bukan hanya sebatas kata, tetapi kita juga harus memberikan perlakuan dan memberikan contoh, misalnya contoh penempatan menyimpan barang atau misalnya berucap dengan baik gitu. Terus mendidik dari dini untuk bisa berwudu, untuk sholat subuh bareng atau sholat berjamaah dan seperti itu. Jadi kita memberikan teladan kepada anak itu, memang Anak ya. kitanya jangan malas gitu ya. Bagaimanapun juga kitanya harus benar-benar mampu dan mau gitu, walaupun kadang-kadang rasa capek ada itu, tapi ya memang harus dilakukan. Terus memberikan perlindungan dan rasa aman untuk anak-anak, tempat curhat gitu ya bagi anak gitu, karena apalagi saya anaknya perempuan dua-duanya itu kadang banyak curhat-curhat gitu ya. Nah, terus sebagai pengatur rumah tangga yang itu, pengatur rumah tangga ini memang sangat sulit sekali karena kompleks ya. Apalagi kita itu rumah harus bersih, harus rapi gitu. Bagaimana cara, wah kayaknya abrek amat kerjaannya gitu ya. Tapi kita ya berbagi sajalah gitu, berbagi sama suami, sama anak-anak gitu. Terus juga eh, bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungannya itu ya walaupun nggak bersih-bersih amat gitu ya, tapi tetap Ya. kita harus tahu, harus namanya ada penciptaan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang. Ya mungkin itu saja, mungkin Master dari Ya. saya, ini pengalaman saya sendiri gitu, Ya pribadi saya. Allah, Ya, keren Terima terima kasih. kasih nih. Assalamualaikum Master. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Ida, Mas wabarakatuh. Reen yang sudah berbagi pengalamannya menjadi seorang ibu itu yang memang tidak mudah begitu ya. Bagaimana kita, apalagi ibu bekerja harus berbagi waktu antara pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan mungkin untuk ibu bekerja ataupun ibu-ibu yang di rumah saja sebagai istri itu terutama harus izin suami ya kalau mau mau melakukan suatu aktivitas begitu ya, di luar rumah atau bekerja tanpa izin suami kita nggak bisa bekerja begitu ya. Nah kemudian ini yang sangat menarik sebagai pengatur rumah tangga, kita itu ibu-ibu ini menjadi polda ya, menjadi menteri keuangan gitu ya, polisi dapur poldanya gitu ya, polisi dapur kemudian jadi menteri keuangan karena kita harus mengatur keuangan yang diberikan oleh suami sebagai pencari nafkah ya, kemudian nah ini nanti yang kalau kita nggak bisa ngatur dalam keuangan yang bisa mengakibatkan kita tidak berintegritas dan akhirnya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau perilaku koruptif maupun nanti mendorong suami juga berbuat korupsi begitu ya. Lanjut. Ya, kalau anak-anak ini menjadi tanggung jawab orang tua, baik secara ekonomi maupun secara sosial keagamaan ya. Kalau terutama anak-anak yang belum berkeluarga begitu ya. Kalau sudah berkeluarga, dia menjadi tanggung jawab suaminya begitu. Tapi untuk bimbingan orang tua masih tetap memberikan bimbingannya. Nah, kemudian nilai-nilai anti korupsi ini menjadi suatu hal yang bisa kita tanamkan sejak dini ya. Tadi Mas Reen juga menyampaikan sejak dini begitu. Jadi dengan Jumat bersepeda kakak ini ditanamkan dalam lingkungan keluarga, maka akan mengkristal dan menjadi perilaku yang kokoh dalam kepribadian anak ya. Kenapa kita kemarin juga menyelenggarakan acara untuk guru-guru PAUD ya, guru-guru TK, pendidikan integritas sejak usia dini. Nah, ini untuk menciptakan perilaku yang kokoh dalam kepribadian anak. Walaupun tadi masih ada kekurangan dari anak-anak kita ya, masih harus dibangunkan, masih begini begitu, itu dalam proses ya Mas Rida ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengimplementasikan nilai-nilai integritasnya dengan baik ya. Lanjut.
ya. Nah, ini nilai keteladanan ya. Karena kita ini menjadi role model ya, menjadi contoh karena keluarga ini sebagai sekolah pertama ya bagi anak-anak. Jadi perkataan maupun perbaikan kita itu dicontoh sama anak-anak. Kemudian dari keteladanan ini itu juga menjadi modal ya bagi anggota keluarga untuk berinteraksi dengan lingkungan secara tepat dan benar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi kalau kita sudah mendidik dengan benar di dalam rumah, menerapkan nilai-nilai integritas, ya, moral, etik. Nah, ini kita sudah membekali anggota keluarga kita ini untuk bersosialisasi, bergaul, dan berinteraksi dengan lingkungannya ya, secara tepat dan benar. Ya, lanjut. Nah, ini untuk metode menambahkan nilai dalam keluarga ini dari Savitri ya, dari Master Savitri juga ini. Namanya sama. Jadi yang pertama kita menjadi teladan ya. Karena anak itu akan berperilaku melihat atau meniru ya atau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Nah, jadi orang tua ini harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian pembiasaan. Nah, pembiasaan tadi dari Master semua dalam hal menjalankan ibadah ya, bagaimana tadi Master Nanang juga mulai dari wudhu ya sampai sholat ya sampai melaksanakan ibadah ya. Master Ida tadi bagaimana mulai dari membangunkan anak ya. Kemudian Master EN juga bagaimana pembiasaan di rumah harus bersih dan sebagainya. Nah, ini kita melakukan pembiasaan yang hal-hal yang sifatnya positif pada anak ya, tapi tidak melakukan pembiasaan yang negatif. Nah, kemudian bermain ya. Nah, bermain bagaimana bermain apa nih Master Sari atau Bu Sari ini bermain bisa menanamkan nilai dalam keluarga. Ini bisa ya, sekarang banyak sekali permainan-permainan yang untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas ya. Board game kita dari KPK ini juga banyak ya, ada untuk sesuai dengan tingkat usia anak dari mulai anak PAUD, TK, SD, SMP ya, SMA maupun sampai perguruan tinggi ya, mulai dari bermain board game-nya itu ada politrik ya, ada jaga hutanku, kemudian ada kartu bermain dengan keranjang bolong, ada terajana, ya itu contoh-contoh bermain. Nah, kita ini di rumah kadang-kadang karena sibuk ya, ibu bapak sibuk kerja, datang capek, kadang-kadang nggak sempat ini bermain dengan anak atau menanyakan tadi anak-anak ini bagaimana situasi di sekolahnya atau dia bermain apa saja ya. Nah, ini kemudian cerita. Nah, ini cerita juga kita bisa bercerita tentang role model yang menerapkan nilai-nilai integritas ya, pahlawan-pahlawan kita banyak ya, mulai dari Pak Hugeng, Pak Muhammad Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro ya, kemudian juga Sultan Hamengkubuwono, ada Natsir ya, ini sangat banyak cerita-cerita tentang nilai-nilai integritas. Nah, salah satu ini sambil promosi ini ya. Salah satu bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai integritas ke dalam cerita anak-anak ini yang ditulis oleh teman-teman dari Piapo menjadi good habit stories ya. Ada cerita-cerita bagaimana tentang menerapkan nilai-nilai integritas. Kemudian nasihat ya. Nah, nasihat kita sering memberikan nasihat yang baik ya untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita di rumah ya. Kemudian penghargaan dan hukuman. Nah, untuk penghargaan dan hukuman ini kita harus tepat ya. Kapan kita memberikan penghargaan, kapan kita memberikan hukuman ya. Kemarin ada webinar tentang puasa tanpa sogokan ya pada anak. Nah, ini juga bagus ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak ya, bagaimana dia mulai bertanggung jawab, mulai jujur, tapi dia tanpa diberikan hadiah. Kan sekarang banyak ya, kalau misalnya nanti kalau puasanya tamat sehari dikasih 100.000.
sama orang tuanya begitu ya. Jadi nanti anak juga bukan hanya berdasarkan kesadaran ya menerima hadiah tersebut, tapi karena ada suatu tujuan. Nah, hukuman pun ini harus jelas ya, apa yang menyebabkan dihukum gitu anggota keluarga tersebut. Nah, makanya kalau tadi punya visi dan nilai-nilai dalam keluarga, di situ mungkin ada role-nya, ada SOP-nya. Kalau yang dihargai, diberikan penghargaan itu seperti apa, yang dihukum itu seperti apa ya. Tapi kita pada umumnya suka refleks aja ya, spontan ya. Kalau hukuman anak yang nggak nurut misalnya dihukum misalnya nggak dikasih uang jajan misalnya ya. Tapi di sini hukuman juga harus yang punya dampak positif nanti ke depannya ya. Nah, yang seperti apa yang hukuman mempunyai dampak positif? Ya kalau tidak mengerjakan tugas ya kita beri warning gitu ya. Kita misalnya tidak memberikan fasilitasnya dikurangi, tapi pada saat dia sudah melakukan tugas atau tanggung jawabnya, maka tadi apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak tersebut ya yang sifatnya positif itu bisa dilakukan kembali ya. Ya lanjut. Nah, ini contoh-contoh nilai keteladanan ya tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Master Nanang, Master Ida, Master EN ya. Bagaimana mengajarkan untuk jujur. Ini jangan sampai perilaku orang tua itu menjadi nir-integritas ya. Kemarin-kemarin sudah dibahas ya, Master Iis juga tadi sudah ada ya Master Iis menyampaikan katanya secara tidak langsung perilaku orang tua itu yang nir-integritas misalnya yang paling populer itu kalau di rumah ada tapi kita malas ketemu orang ya atau tidak mau diganggu, kita menyampaikan ke anak kita kalau kita sedang tidak ada. Nah, itu juga sudah perilaku yang nir-integritas. Tapi kalau mengajarkan anak untuk jujur ya misalnya kalau nilainya pun juga misalnya jelek, dia tetap harus menyampaikan kepada orang tuanya ya. Nilai berapapun nilainya ya Bapak Ibu guru, dia harus berani menyampaikan ke orang tuanya ya. Itu untuk mengajarkan kejujuran diantaranya. Kemudian untuk sungguh-sungguh belajar, kemudian mengajarkan tolong menolong ya, kepedulian. Nah, ini di bulan puasa ini banyak ya saya lihat anak-anak muda ya ataupun juga di masjid-masjid ini untuk berbagi takjil ya, kemudian tolong menolong dalam Punten bentuk Master, ya. waktunya 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi boleh ya. Ini masih banyak ya. Lanjut Mas Rida. Ya. Nah, ini ya internalisasi. Jadi ini akan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi harus knowing, doing dan being ya. Jadi untuk pengetahuannya kita tingkatkan ya, kita informasikan, doing-nya kita berikan contoh supaya dia berperilaku yang baik ya, dan kemudian being-nya untuk menanamkan nilai-nilai yang positif ya. Menginternalisasikan karakter berintegritas dalam keluarga ini sangat penting ya karena menjadi fondasi ya. Lanjut Mas Rida. Nah, ini ya, ini pola asuh ini akan menjadi faktor yang menentukan ya bagaimana kita melatih atau mengasuh anak-anak kita. Pola asuh yang seperti apa? Apakah yang bebas ya atau dalam keluarga itu ada suatu aturan-aturan ya yang harus dilakukan oleh ayah, ibu ataupun anak-anak ya. Ini. Nah, ini memupuk keberanian untuk mengembangkan nilai-nilai anti korupsi bersama pasangan. Ya, nanti ada contoh yang bagus saya ambil dari buku KPK. Kemudian membekali diri dengan pengetahuan perkembangan anak dan pengetahuan tentang anti korupsi. Nah, kita alhamdulillah ya teman-teman semua yang tergabung dalam Forpak Banten atau menjadi penyuluh anti korupsi, kita sudah belajar tentang pengetahuan tentang anti korupsi. Nah, ini bisa diterapkan di rumah. Ya, lanjut Mas Rida. Nah, ini keteladanan ini butuh komitmen. Ya. Komitmen kita satu kata, satu hati, satu perbuatan gitu ya. Nah, ini karena jangan sampai begini nyuruh anak kita minum sambil duduk tapi kita minumnya sambil berdiri.
ya itu juga contoh yang kecil gitu ya. Kemudian menumbuhkan nilai. Nah, nilai yang mana ya? Tadi nilai-nilai yang positif ya yang harus kita kembangkan. Nah, orang tua merupakan sekolah pertama ya. Madrasah pertama itu ya di rumah gitu ya. Bagaimana anak tersebut mulai belajar etika, moral ya, sopan santun. Nah, ini dimulai dari rumah. Kemudian role model ya. Lanjut Mas Rida. Nah, pembiasaan mulai dari hal sederhana, mudah, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kita juga kalau mau sama anak-anak jangan memaksa. Misalnya anak kita SD dipaksa harus bisa seperti kakak-kakaknya yang sudah SMA misalnya ya, atau yang sudah kuliah. Nah, ini harus sesuai dengan kemampuannya. Biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan yang salah. Ya, konsisten dimulai dari diri sendiri, pasangan dan anak. Ya, itu untuk pembiasaan. Ya, lanjut Mas Rida. Nah, ini nilai-nilai integritas sudah hatam semua ya, tidak perlu saya sampaikan ya dengan Jumat bersepeda kakak ya. Lanjut Mas Rida. Nah, ini ya ada contoh nih saya ambil dari bukunya Keluarga Berintegritasnya KPK. Pak, katanya Mama mau beli tas merek X keluaran terbaru itu ya Pak. Nah, loh, Mak, bukannya itu merek mahal? Ya, sekali-kali nggak apa-apa kan Pak. Tapi Mak, uangnya dari mana? Ya, kalau ASN kan bisa kita ukur ya berapa gaji kita gitu kalau nggak ada tambahan lain. Pak, Papa kan ada proyek di kantor, itu apa yang nggak bisa dapat jatah lebih? Oh, istrinya nih ya, mulai penggoda nih ya. Kemudian nggak boleh dong Mak, itu kan bukan hak Papa ya gaji yang Papa terima setiap bulan kita harus syukur Mak katanya. Tapi Pak kan sekali-kali saja, nggak bisa Mak, kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Lagi pula kita harus hidup sederhana dan sesuai kemampuan kita. Kalau memang tidak sanggup untuk membeli tas itu sebaiknya jangan, Ma. Baik, Pak. Ya, Ma, terima kasih sudah mendengarkan saran Papa. Ini bukti cinta Mama kepada Papa. Wah, ini romantis sekali ya. Mulai istrinya menggoda iman suami ya sampai suami bisa menyadarkan begitu ya. Ini contoh mungkin dari percakapan sehari-hari yang bisa saja terjadi ya di lingkungan kita. Lanjut, Mas Rida. Nah, ini ya. Ini Mak, Papa baca di media keluarga pahlawan itu ternyata memang memasukkan jiwa kepahlawanan dalam visi keluarganya. Mak, agar kita menjadi keluarga yang solid dan berperilaku baik, menurut Mama visi keluarga kita sudah tepat belum ya? Bagaimana yang berperilaku baik? Kita perjelas dengan berintegritas saja, Pak. Jadi visi keluarga kita menjadi keluarga solid dan berintegritas. Gimana, Pak? Bagus, Ma. Papa setuju. Nah, ini ya yang tadi ya kita visi misi di keluarga bagaimana kita menerapkan nilai-nilai integritas. Ya, lanjut Mas Rida. Nah, ini ya integritas itu tidak mudah, harus ada iman yang kuat ya, bertakwa dan perilaku sesuai dengan tuntutan agama, komitmen ya, meyakini dan memegang teguh nilai integritas, konsisten ya, ini tidak berubah-ubah ya, tidak goyah, tahan terhadap godaan ya, seperti contoh tadi istrinya minta tas yang mahal tapi suaminya bisa mengingatkan ya, rela berkorban, siap menerima resiko ya. Biasanya kalau yang berintegritas tegak lurus kan suka dikucilkan begitu ya, tapi ya tidak masalah, ini sudah kita siap ya untuk menjadi benteng dari korupsi dengan nilai integritas ini. Kemudian perlu dukungan dari orang lain untuk mengingatkan ya. Jadi ini kita saling mengingatkan, mungkin kita juga di Forpak ini saling mengingatkan ya bagaimana antara satu penyuluh dengan penyuluh yang lainnya supaya kita tetap berintegritas dan tidak terjadi seperti yang sekarang dengan marak ya. Bagaimana keluarga itu tidak bisa membentengi, tidak bisa saling mengingatkan satu sama lainnya, maka terjadilah kasus-kasus korupsi ya, yang suami istrinya terlibat akhirnya. Jadi istri ini harus nanya, katanya kalau dikasih uang lebih sama suaminya tuh harus nanya, ini uang dari mana ya? Karena kalau yang rutin mungkin gaji sudah biasa ya, tapi kalau tiba-tiba dapat uang yang besar, suaminya kebetulan jadi pimpinan proyek, nah ini harus bertanya istrinya juga. Ya, lanjut Mas Rida. Nah ini ya, ini Pak Hugeng ini ya, mungkin ini saya nih terakhir rada ini ya, bisa dikeatasin sedikit nggak ya? Nggak bisa ya? Jadi ini Pak Hugeng ini bilang sama ibunya kalau beliau sudah tidak bekerja ya, sudah tidak bekerja lagi. Tapi ibunya menjawab dengan tenang, kalau kamu jujur dalam melangkah, kami masih bisa makan
kan hanya dengan nasi dan garam, kata sang ibunda ya. Jadi jangan takut kalau kita jujur ya, amanah ya, menerapkan nilai-nilai integritas, kita masih bisa hidup dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk kita semua ya. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat korupsi. Mas Rida, saya tutup dengan pantun ya. Ya. Melihat kertas bertumpuk-tumpuk ya, ternyata kertasnya dipakai bungkus terasi ya. Mari kita tetap berintegritas supaya tidak korupsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan materi siang hari ini, Master Sari. Terima kasih. Pokoknya luar biasa cakep. Berikutnya adalah Master Dewi, pembicara kedua, pemateri kedua. Karena waktunya nggak ini ya Master Dewi, kasih waktu 15 menit lah kurang lebih. Terima kasih. Selamat memaparkan materi Master Dewi. Silakan. Oh, sebelumnya saya belum bacain dulu, mau bacain profilnya beliau dulu. Master Dewi, beliau dari saya baca dulu biodatanya. Lahir di Boyolali 12 Februari 1996. Riwayat pendidikan SDN Anyar 2, kemudian SMPN 1 Anyer, SMA Negeri 1 Anyer, kemudian S1 Pendidikan Pancasila Untirta. Pengalaman bekerja beliau guru PPKN pada tahun 2018 sampai sekarang di SMA 1 Anyer, berarti di alma maternya ya Master Dewi. Luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda di SMA 1 Anyer menjadi penyuluh anti korupsi seperti Master Dewi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Master Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Master, ini kayaknya Dewi lebih sederhana dari Master Sari dan Boleh, kurang iya. dari 15 menit deh. Boleh 10 menit juga boleh Master, Kalau silahkan. 3 menit juga nggak apa-apa. Emang iya, boleh lah. Berarti kita sharing aja, boleh sambil tanya jawab sama peserta lain. Boleh Master, silahkan. Udah muncul ya Master? Sudah muncul belum Master? Master, sudah. Sudah. Ya, kok nggak bisa Bisa present. tuh? Oh, belum ya? Ya, oke, ini PPT Dewi sederhana ya Mas ya. Ya. Darinya. Keluarga berintegritas lawan korupsi. Definisi integritas, integritas merupakan sifat jujur dan konsisten dalam tindakan melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, selanjutnya keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai setiap anggota. Mengapa integritas itu penting? Yang pertama, karena membangun karakter. Integritas adalah landasan dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Yang kedua adalah perlawanan terhadap korupsi. Keluarga yang memiliki nilai integritas dapat menjadi contoh dalam melawan korupsi maupun praktik curang lainnya. Selanjutnya, korupsi. Nah, korupsi ini adalah ancaman bagi masyarakat. Kenapa? Kalau dari pengertian korupsi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, dampak dari korupsi yaitu yang pertama, menghambat pembangunan ekonomi, yang kedua menyebabkan ketidakadilan sosial, dan yang terakhir adalah mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga institusi. Nah, apa sih peran keluarga dalam membangun integritas? Yaitu yang pertama adalah dalam pendidikan nilai. Nah, orang tua mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan adil kepada anak-anaknya. Selanjutnya, contoh teladan. Orang tua sebagai contoh dalam berperilaku baik. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka, yaitu mendorong diskusi tentang isu-isu moral dan etika.
Yang selanjutnya, langkah membangun keluarga berintegritas. Yang pertama, diskusi nilai-nilai, yaitu mengajak anggota keluarga berdiskusi tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Yang kedua, menanamkan etika sejak dini, yaitu edukasi anak tentang konsekuensi dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu berperilaku jujur dan menghargai tindakan baik. Contoh keluarga berintegritas. Nah, sebenarnya tadi tuh udah dicontohin sama Master Sari. Nah, diulangi lagi bahwa contoh keluarga berintegritas yang umum banyak diketahui oleh masyarakat yaitu adalah Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hugeng dikenal dengan integritasnya. Ia meminta istrinya menutup toko kembang mereka sehari sebelum pelantikan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Karena takut toko tersebut akan menjadi tempat suap, ia juga menolak barang-barang mewah di rumah dinas dan mengeluarkannya ke tepi jalan karena berasal dari suap. Nah, apa yang bisa kita ambil dari semuanya yaitu kesimpulannya adalah keluarga sebagai pondasi, keluarga berintegritas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Dan yang kedua adalah mengajak untuk berkontribusi. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Ya, sudah selesai, Master. Terima Masya kasih. Allah, singkat, padat, sangat jelas, Master. Iya. Dewi, keren. Baiklah, karena tadi paparannya sebenarnya antara Master Sari sama Master Dewi saling bersinergi ya, jadi hampir mirip dan luar biasa semuanya. Intinya kita sebagai penyuluh anti korupsi, baik lingkungan yang paling utama dan pertama memang di keluarga, dan peran inilah yang mampu kita perluas lagi, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, apapun profesi kita, bahwa menerapkan nilai-nilai integritas ini karena pertama di keluarga, dan ini adalah pondasi terkuat untuk generasi berikutnya, dan itu menjadi dampak yang masif, sangat masif untuk kita semua. Mudah-mudahan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan sebagai penyuluh anti korupsi kita mampu menjadi teladan buat anak-anak kita kelak. Baik, Master Iis, silahkan raise hand-nya. Oh iya, siap, Silakan. Master Iis. Master Iis, silahkan. Ya, Sesi tanya Assalamualaikum jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Master Waalaikumsalam izin saya warahmatullahi wabarakatuh. off cam ya, karena Boleh, lagi bikin bumbu silahkan. buat bubur besok. Masya Allah. Terima kasih, Master Aduh, Iis. sama-sama. Master izin saya bertanya dari kesimpulan dua narasumber yang sudah memaparkan materi pada sore hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa peran keluarga itu sangat vital dalam pembentukan integritas seorang anak ya. Bagaimana keluarga itu jadi tumpuan, jadi core utama dalam pembentukan integritas. Itu juga selaras mungkin yang kemarin saya sampaikan, bagaimana keluarga menjadi salah satu tripusat pendidikan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara atau tips menghadapi anak yang memang to be honest keluarganya berantakan. Dan bagaimana peran kita sebagai mungkin di outside power dari keluarganya. Karena saya pernah mengalami kasus seperti ini, ada seorang anak yang merokok seperti itu. Ya menurut saya itu salah satu hal yang tidak pantas untuk dilakukan bagi seorang anak. Lalu ketika saya tegur, dia mengatakan seperti ini, saya tuh benci sama keluarga saya. Dan dia bilang bahwa menurut dia keluarganya ini nggak layak disebut sebagai keluarga, dan terutama especially dia mengatakan ayahnya, dia bilang ayahnya tuh nggak layak jadi ayah. Kenapa? Karena dia selalu menyalahkan anaknya, tapi dia sendiri nggak layak jadi ayah yang baik. Dalam hal ini mungkin anak ini melihat kondisi ayahnya tidak aktif secara ekonomi, atau bahasa simpelnya ya dia nganggur gitu. Jadi menurut dia dia jadi orang yang selalu disalahkan di keluarganya, tapi keluarganya sendiri tidak pernah berintrospeksi diri apakah mereka layak disebut sebagai keluarga yang baik atau enggak, atau orang tua yang baik atau enggak. Nah, maksud saya bagaimana mungkin peran kita sebagai guru atau masyarakat atau mungkin saudaranya untuk tetap mengawal anak ini, walaupun mungkin keluarga inti dia dalam kondisi yang tidak baik,
atau tidak ideal? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambung dulu atau gimana, Mas Rida? Sepertinya langsung ada yang raise hand lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Mas Reer. Ditambung dulu, Ya, Master. boleh. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Sari perkara masalah integritas di dalam lingkungan keluarga adalah yang pertama. Ini saya sekedar berbagi saja apa yang saya alami terutama pada masa-masa sekarang anak-anak saya, bagaimana saya menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak. Nilai kejujuran, nilai kerja keras, harus sederhana gitu kan. Lalu juga untuk semangat, pantang menyerah. Cuma ada satu kendala yang saya hadapi, kalau misalkan kejujuran insya Allah anak-anak memang sudah diajarkan gitu. Belajar disiplin juga harus belajar menyimpan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Lalu juga waktunya kapan dia belajar, waktunya kapan dia sholat, waktunya kapan dia ngaji. Cuman dari nilai-nilai integritas itu mungkin yang paling berat tantangannya buat saya adalah menanamkan kedisiplinan kepada anak gitu. Apalagi sekarang ini berkaitan dengan masalah gadget. Saya kalau misalkan bikin aturan setiap Sabtu Minggu aja main handphone. Hari ini minggu ini memang bisa. Tapi akhirnya di minggu selanjutnya anak-anak kembali lagi seperti itu. Kadangkala ada satu kondisi yang akhirnya saya tidak bisa bikin satu keputusan untuk sama-sama tetap konsisten bahwa karena memang ada satu kondisi yang akhirnya tidak memungkinkan, akhirnya saya sendiri pun komitmen yang saya buat ya udah deh kasihan anak-anak hari ini misalkan seperti itu. Nah ini mungkin mohon masukan buat Mas Sari apa yang saya hadapi terutama menanamkan kedisiplinan sama anak ini, saya masih belum bisa betul-betul anak-anak tuh menjaga kedisiplinan betul-betul gitu loh, terutama mungkin karena berpengaruh sekali terutama soal gadget itu terhadap perilaku. Tapi untuk nilai-nilai integritas yang lain sih insya Allah memang saya sudah aplikasikan semua. Tapi untuk mereka sadar untuk disiplin itu bagaimana caranya, Master? Seperti itu. Biasa. Sepertinya dua dulu ya, Master Oh, Sari. dulu, Silakan. boleh. Ya. Ya, Ditanggapi, untuk yang pertama mungkin Master Dewi dulu, mau Master Dewi dulu boleh. Kalau Mas yang Boleh, lain kan silakan tadi Master langsung ke Dewi. saya ya, nanti saya jawab ya, Master Dewi. Dewi tuh sebenarnya bingung Master jawabnya. Apa, Tadi tenang tuh aja Master Dewi, nanti kita bareng-bareng saling melengkapi. iya, Ya. tadi tuh pertanyaan dari Mas Riis, bagaimana menanggulangi siswa yang di keluarganya dia sebenarnya nggak dapat motivasi gitu kan ya? Betul, nggak ada Broken peranan. home, ya yang broken home Ya, lah. Iya, nah, sebagai bagaimana tuh? seorang ayah tanpa peran gitu. Jadi maaf ya, karena sebenarnya mungkin di Pontang sama di sekitar kita banyak kasus seperti itu lah. Mungkin saya bantu menanggapi Master Dewi. Iya, Jadi silakan. bagaimana fatherless sebenarnya peran seorang ayah yang memang kurang, bukan ya, hampir tidak ada gitu. Jadi anak merasa di keluarga itu merasa tidak ada sosok keteladanan seorang pemimpin, seorang ayah yang harusnya mampu mengayomi, mampu memberikan apa ya, memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan itu tidak ada sama sekali baik lahir dan batin. Akhirnya anak-anak ini mungkin secara tidak langsung mereka merasa menjadi sosok yang sebenarnya membawa luka kecil dalam dirinya, mungkin merasa bahwa saya apakah mampu memberikan atau menghormati sosok ayah, karena ayah yang seperti apa yang harus saya teladani, dan itu sepertinya memang menjadi momok buat mereka, bukannya menjadi tua, tapi sebagai seorang ayah yang tidak ada peranannya akhirnya merasa hilang, dan mereka akhirnya bisa lari ke kalau lingkungannya baik di keluarga, mungkin peran ibunya baik atau peran saudara-saudara sekitarnya, support sistemnya ada, bisa jadi dia arahnya benar. Tapi jika bertemu dengan lingkungan yang kurang baik atau teman-teman yang kurang baik, ini menjadi apa ya, sebuah
tantangan buat kita sebagai pendidik, apalagi terutama di Pontang dan mungkin di SMA 8 hampir sama anak-anaknya, banyak yang broken home juga. Dan itu akhirnya ada yang punten larinya ke teman-teman yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik. Akhirnya mereka cari perhatian di sekolah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Ya akhirnya, oh, kok anak ini seperti nakal ya. Padahal mungkin kalau kita telaah lagi, telusuri lagi, mereka sebenarnya mencari perhatian karena merasa di rumah tidak ada sosok yang memberikan kasih sayang atau keteladanan. Akhirnya mereka mencari celah-celah lain kepada guru-guru atau masyarakat sekolah, kok ini nakal. Kadang kita langsung menjudge seperti itu. Padahal kalau kita telusuri, kita ajak ngobrol, sebenarnya mungkin anak-anak inilah yang akan menjadi contoh buat teman-temannya. Ini loh, walaupun saya peran orang tua nggak ada atau tidak ada kesempurnaan dalam keluarganya karena broken home, tapi saya memiliki daya juang atau motivasi belajar. Itu kalau anak yang bisa mungkin bangkit dari inner child-nya. Tapi kalau anak-anak ini tidak bisa apa ya, menyembuhkan lukanya sendiri, kemudian bertemu dengan teman-teman atau lingkungan yang toksik, itu akan menjadi apa ya, benalu buat dia. Akhirnya tidak memiliki daya juang, apalagi nilai-nilai integritas. Mungkin jauh dari nilai-nilai itu. Dan ini adalah PR besar buat kita sebagai seorang pendidik, ini Mas Dewi dan Mas Reis, kita semuanya, bahwa tantangan inilah yang mungkin orang nganggap guru tuh gampang loh, cuman ngasih materi. Yang susah adalah kita menjadi teman buat anak-anak, menjadi orang tua, menjadi teladan buat peserta didik kita yang kelihatannya sepele. Kadang kita ajak ngobrol, mungkin di sela-sela kita istirahat atau mungkin sharing karena di media sosial bisa. Kadang kita DM-an atau WhatsApp-an atau boleh telepon kalau memang kita ada waktu. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Master Sari atau Master Dewi, silakan. Apa Ini saya peserta tambahkan lain. mungkin ya? Ya. Boleh Master Sari, silakan. Jadi begini mungkin Mas Riis. Ya seperti Mas Riis sampaikan tadi ya Mas Dewi ya, mungkin di sekolah-sekolah kan ini Gen Z semua ya. Betul. Gen Z begitu ya, dengan segala problema masing-masing anaknya yang akhirnya timbullah kekacauan-kekacauan begitu ya. Kenapa hal demikian? Karena ayahnya tidak berperan sebagai ayah yang benar begitu ya, yang tidak memang bisa diteladani oleh sang anak ya begitu. Jadi memang kan untuk menerapkan integritas ini kan tidak mudah ya. Tadi bagaimana godaan, bagaimana tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk anak tersebut ya kita sebagai gurunya bisa menjadi ibu kedua, tapi bukan ibu sambung ya, tapi ibu kedua begitu ya, yang menerima curhatan-curhatan dari si anak tersebut. Dan kalau menurut saya sih ada ruang untuk ekspresi dari si anak dan bagaimana anak tersebut bisa akhirnya bisa menyadari kalau hal-hal tersebut misalnya tidak baik untuk dirinya. Jadi anak SMA kan memang zaman sekarang kan yang bukan nggak bisa kita sebagai anak kecil lagi ya, tapi sebagai partner, mungkin guru di sini sebagai partner anaknya begitu ya, anak tersebut. Nah, saya rasa sih trik-trik dari teman-teman di sekolah sudah banyak lah pengalaman ya untuk bagaimana membimbing anak-anak tersebut, tapi kita itu ya harus bisa menjadi tadi ya mungkin kalau tadi Mas Ryan kan sebagai curhatan ya, tempat curhat anak kandung gitu. Nah ini kan ibu guru mungkin dia bisa curhatnya sama misalnya sama Mas Rias, sama Mas Rida belum tentu bisa curhat karena untuk curhat itu butuh suatu kepercayaan ya, butuh trust. Seseorang itu bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kalau orang yang diajak bicaranya ini bisa dia percaya begitu. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan mengungkapkan apa yang menjadi problemnya dia begitu ya. Jadi memang yang tadi pertama dia tidak bisa, ayahnya ini tidak bisa berperan sebagai layaknya seorang ayah ya, karena dia tidak bisa menjadi role model, tidak bertanggung jawab ya, tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik. Nah, kita bisa menyelamatkan si anak tersebut. Hari ini tuh Banten dua kegiatan. Bagaimana yang si sore anak merajut tersebut integritas, sore kebuka. Jadi begini. Integrity talk, talk. ada yang bocor ini
Ya, ini masih merajut integritas, Master, belum itok. Jadi mungkin kita di sekolah sebagai bisa membuka suatu apa ya, mungkin dengan guru BK-nya atau guru BP-nya semacam emergensi ya, emergensi yang anak itu bisa curhat, bisa ini bisa apa namanya, bisa mencurahkan gitu ya, sehingga kita bisa menyelamatkan peserta didik kita. Mungkin di situ tambahan dari saya. Mas Rida, langsung saya jawab dulu ya sebelum Mas Nenong ini raise hand. Iya, silakan Yang Master. Master ER. Master Nah, ER, siap. Master ER tadi kan dari 9 kan cuma 1 nih yang rada susah ya. Karena kan kita juga kadang-kadang suka tidak disiplin begitu ya. Kenapa anak-anak kita menuntut main gadget ya, HP? Karena kitanya sendiri juga HP-nya tuh digenggam terus. Ya, mungkin dilepas ya kalau kita ke kamar mandi ya, kita misalnya masak ya, atau masak juga kadang-kadang HP itu dibawa ya. Saya jadi ingat dulu HP saya kejebur mesin cuci karena saya bawa HP begitu ya. Pasti baru ingat kenapa itu guru-guru ternyata HP saya ikut nyuci begitu ya. Nah, ini jadi untuk menjadi suatu keteladanan itu memang ya harus dimulai dari diri kita gitu. Jadi dan untuk Master ER mungkin bisa bikin ini aturan bersama-sama dengan para putrinya ya, apa yang bisa kita lakukan nih ya, menurut adik gimana, menurut kakak bagaimana, kapan main HP-nya kapan ya, nanti kalau sering-sering dampaknya apa. Jadi bisa bikin peraturan bersama Mas ER antara Mas ER dengan anak-anak. Nah, nanti di peraturan itu ada rule of the game-nya begitu. Kalau yang melanggar nanti apa sanksinya, kalau dia patuh apa sanksinya begitu ya. Ini dari Master Sahlan masukan, betul ya Master Sahlan ya, buat kesepakatan. Buat kesepakatan supaya kita kan kalau itu juga nggak bisa sekaligus ya menanamkan sesuatu hal yang baik pada anak-anak tuh yang tadi harus sesuai dengan kemampuan si anak itu bisa menerimanya seperti apa begitu ya. Jadi bikin rule yang sederhana ya. Kalau tadi kan kita keluarga itu harus punya visi ya. Nah, kan kita ya saya sih terus terang aja, saya juga nggak bikin secara tertulis ya, dalam hati aja visi atau ngobrol-ngobrol aja dengan suami begitu ya. Tapi nah ini ya, jadi ini semacam garis besar haluan keluarga kata Master. Masya Allah. Ya. Jadi dari hal yang sederhana ya, dan bisa nanti menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk Master Iis kita bisa join ya nanti sama guru BK ya, kasihan anaknya kalau kita tolong, karena mungkin sekolah ini menjadi rumah kedua untuk anak tersebut ya, yang untuk mencari ketenangan, keamanan ya. Kalau di sekolahnya digebrek-gebrek nanti kayak apa, Mas Rida jangan pakai gaya Korea Utara ya. Pakainya Korea Selatan yang drakor begitu ya, sehingga si anak pun akan merasa nyaman dan dia bisa mengekspresikan perasaannya. Mungkin itu tambahannya. Mas Dewi mau menambahkan boleh? Cukup Master. Sudah dijelaskan tadi sama-sama Master. Master Nenong nih udah raise hand. Ya, silakan Master Nenong. Masya Allah Ustazah. Ustazah habis sholat tadi. Masya Allah. Ramadan Karim ini. Ya, silakan Master Nenong. Saya pengen diskusi aja gini. Mati kan dibilang ibu itu madrasah anak ya kan gitu kan. Betul. Lalu memberikan mendidik anak itu tidak dengan kata-kata tapi lebih dengan contoh gitu kan. Sekali bagaimana Pak narasumber yang dalam Waitok apa ya, yang memberi tebakan Nabi Musa, Nabi Nuh punya berapa, Nabi Musa ada berapa binatang di kapal ini? Iya Pak Apud Gusairi ya. Menarik ya. Maksudnya jadi sebetulnya memang betul dengan melihat, kan dibilang juga anak adalah nanti children see children do. Jadi anak itu memang benar-benar meniru ya dari banyak hal yang kita lihat gitu. Nah, cuman saya punya satu hal yang saya juga bertanya-tanya gitu ya. Jadi ada ya family lah, masih ada hubungan keluarga ya. Ada seorang ibu yang
secara perilaku dia sebagai makhluk, sebagai individu sosial, itu orangnya kurang punten, kurang menyenangkan dan seringkali membuat masalah gitu ya. Lalu kehidupan rumah tangganya juga dia bukan istri yang gimana gitu ya. Tapi dia punya 3 anak. Ini ibu wanita ini bahkan meminta berpisah dari suaminya ketika umurnya memasuki 70 tahun. Jadi sebenarnya suatu tanda tanya buat saya lah ya yang melihat perkembangan keluarga ini. Jadi wanita ini meminta berpisah dari suaminya ketika umurnya sudah 70 tahun, bahkan lebih, mungkinnya lebih kalau dia, karena dia lebih tua 4 tahun dari suaminya. Lalu dan dia meminta bercerai dari suami itu setelah suaminya kecelakaan dan lumpuh gitu ya, dan diamputasi. Jadi kalau dia dari secara pribadi, saya bingung, ini orang secara makhluk sosial dia juga sering maksudnya mendengar cerita-cerita yang kurang positif. Dari segi dia sebagai istri kayak apa ya gitu, sampai kita nggak ngerti ada seorang istri minta bercerai dari suami ketika umur 70 tahun dan suaminya udah invalid gitu. Tapi dia punya 3 anak, Masya Allah. Anak itu sopan santun 3-tiganya, yang sangat mengurus orang tuanya dan yang sangat sukses perilaku maupun intelijensianya, maksud pencapaian akademis dan segala macamnya bagus gitu. Kadang-kadang ini apa ya sebenarnya? Jadi gimana nih gitu nih, Mas Sari mungkin bisa mengomentari ini, karena ini benar-benar menjadi pertanyaan, kok bisa ya gitu, apa sih yang terjadi gitu ya, kok anaknya 3-tiganya tuh benar-benar menjadi anak-anak yang baik dan baik lah gitu perilakunya gitu ya, pendidikannya. Ini gimana nih Mas Sari? Iya. Baik Mas Rida, ini langsung saya jawab nih dari Mas Renong. Ini suatu cerita yang kadang-kadang menurut kita tidak masuk logika begitu ya. Udah usia 70 tahun minta cerai pada saat suaminya kecelakaan, suaminya diamputasi ya. Dan mungkin secara sosial juga dia bukan termasuk orang yang menyenangkan begitu ya. Tapi putra-putrinya begitu sopan secara akademik maupun secara adab, etika. Nah, ini Mas Renong faktor lain ya, sebetulnya bukan hanya faktor internal, faktor eksternal juga kan bisa mempengaruhi ya. Nah, mungkin internalnya, nah kita belum tahu nih peran ayahnya selama ini bagaimana. Apakah ayahnya juga bertolak belakang dengan ibunya ya? Kalau si ibunya nyebelin begitu ya, kemudian perilakunya tidak baik, tapi mungkin apakah ayahnya berperilaku lebih baik sehingga anak-anak ini panutannya kepada ayah? Atau gimana nih Mas Renong? Kalau misalnya dia kan tadi ibu sebenarnya kan peran di dalam keluarga itu masing-masing punya peran dan menjadi role model ya, dan di dalam keluarga itu betul menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, tapi kalau ayahnya menjadi role model ya, ayahnya lebih santun ya, pasti si anak itu akan meniru perilaku dari ayahnya, atau si ibunya ini atau bapaknya menyekolahkan anak ke sekolah yang tepat ya, di mana anak itu mendapat ajaran yang baik, ajaran yang positif dari lingkungan eksternalnya begitu, sehingga seiring bertambahnya usia anak itu tumbuh dewasa dengan perilaku dan adab yang baik begitu ya Mas Renong. Nah, ini bisa saja terjadi sih dalam kehidupan kita ya, di rumahnya berantakan ya, tapi anaknya bisa sukses, bisa berperilaku yang baik karena dia mendapat dukungan dari eksternal yang positif. Itu kalau saya sih melihat seperti itu begitu. Dan ada mungkin di faktor di keluarga yang lainnya yang menjadi teladan atau menjadi tempat curhat si anak tersebut, bisa saja kan, bisa ke neneknya, ke tantenya misalnya begitu ya, atau misalnya support system di keluarga yang lainnya mensupport. Jadi anak itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, sehingga anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah begitu Mas Renong ya, walaupun punya ibu yang nyebelin begitu ya, tapi anak itu bisa itu benar-benar ya, kayak
kayak kok bisa ya gitu kan. Ya, bisa saja terjadi ya. Jadi sesuatu hal itu bisa terjadi kalau anak itu mendapat lingkungan yang tepat selain lingkungan di dalam rumahnya begitu. Jadi dia menemukan lingkungan eksternal yang positif sehingga membentuk karakter si anak tersebut. Mungkin itu Mas Reneno, dan bukan contoh yang harus kita tiru ya, yang perannya. Ya, Itu baik. benar-benar ya bikin orang geleng-geleng kepala. Tapi kok ya bisa anaknya gitu ya, 3 dan tiga-tiganya nggak ada yang fail. Iya. Kan kalau ibu saya suka bilang ya, orang mah jamak lah kalau ada pisang satu sisir yang satunya Iya. bantet gitu ya, gitu sama. Nggak mungkin satu tandan tuh bagus semua gitu. Lah kok ini tiga-tiganya bagus semua. Saya bilang apa ini ya, kayak agak-agak ya. Jalur Terus, langit kayaknya. kenapa? Berarti Itu ada rahasia jalur Allah mungkin ya. langitnya. Ya. Mungkin doa ibunya yang tidak pernah kita dengar kali ya. Ibunya meminta anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Walaupun secara verbal dia tidak begitu, tapi secara dalam hati ibunya berdoa ya. Mungkin pada saat kondisinya lagi integritasnya bagus ya Mas Renong ya. Jadi bisa saja dia berdoa sama Allah minta supaya anaknya dijadikan anak soleh dan soleha tidak seperti ibunya mungkin ya. Gitu. Doa Doanya ayah gitu, juga Master. dahsyat betul Master. Oh iya, betul. Karena tadi ayah itu. Nah ini Masya mungkin Allah. Master ini sebelum Master Ryan sudah raise hand. Jadi peran ayah ini sangat penting sekali di dalam keluarga. Jadi kehadiran ayah di dalam merawat dan mendidik anak itu mempunyai peran yang sangat penting ya. Jadi ayah-ayah ini jangan menyerahkan semua kepada ibunya ya, tapi ayah ini sangat diperlukan kehadirannya ya. Mungkin tadi cerita Master Renong, ayah bisa menggantikan posisi peran ibu yang tidak berperan sebagaimana mestinya begitu ya. Jadi dari beberapa kasus ya ternyata di sini ayah itu sangat berperan ya, bagaimana mendidik anak-anaknya dan berpartisipasi dalam merawat anak-anaknya. Ya, jadi pola asuh ya, ke pola asuh nanti. Ya Mas Rida udah senyum-senyum, ini udah jam berapa? Iya, ini waktunya udah mau 3:30. Apa tuh Mas Rida? Ada ini ya, reser lagi Master Haji, silakan. Mungkin waktunya hanya sampai 2 menit ya, 2 menit. Oke, siap ya, terima Karena kasih. sebentar lagi Terima 3:30 kita akhiri. Terima kasih, saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Nenong itu ya. Boleh, Kenapa sampai silakan. terjadi seperti itu? Ya mungkin ya. Karena kan kita tidak tahu permasalahan yang asli seperti apa. Kemungkinan bisa terjadi di antara pernikahan mereka itu sudah lama bermasalah, tetapi bertahan demi anak-anaknya, mungkin kan seperti itu. Terus juga faktor perasaan yang tidak dihargai atau tidak terpenuhi, misalnya mungkin merasa tidak dihargai, ibu ya, seorang istri mendapatkan kasih sayang yang diharapkan sama suaminya gitu. Mungkin juga ada komunikasi yang buruk sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga itu sudah lama hilang, tetapi karena demi anak-anaknya si ibu ini tetap bagaimana caranya menjadikan anak-anak itu yang terbaik gitu. Nah, terus juga bisa jadi kenapa bisa minta pisah tersebut karena mungkin di usia lanjut itu mungkin ya ini pribadi ibu itu ingin memikirkan kebahagiaan. Aku sudah waktunya untuk membahagiakan diri sendiri. Selama ini kan sudah menjalankan kewajiban mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya juga. Jadi ingin menikmati kehidupan yang berbeda dengan tanpa ada tekanan dari suaminya. Atau mungkin karena terjadi konflik dalam konflik kecil yang mengakibatkan timbul dari batinnya seorang istri yang tidak bisa diungkapkan kepada anak-anaknya, akhirnya lebih baik ya minta berpisah seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena kan kita tidak tahu seperti apa alasan apa istri itu atau ibu itu ingin bercerai dari atau ingin berpisah dari suaminya. Itu saja mungkin Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Reen. Kita sebentar lagi kan juga setengah jam lagi kita akan ada Zoom lagi ya. Tadi Mas Sahlan memberikan masukan yang luar biasa bahwa peran ayah tadi semacam ada garis
garis besar haluan keluarga, biar kita tahu tuh tugasnya masing-masing, peraturannya apa saja, dan itu peran seorang ayah atau suami dalam hal menentukan visi misi harus dimusyawarahkan secara intens sama anggota keluarga, baik istri dan anak-anak yang ada di rumah. Ini merupakan apa ya, sebuah hubungan yang semakin harmonis jika GBHK ini kita terapkan. Kebetulan Mas Rahlan dan rekan-rekan saya juga baru kali ini kayaknya visi misi selama itu hanya lewat doa seperti itu tadi pakai jalur langit, dan mudah-mudahan dengan adanya apa ya, keluarga yang berintegritas ini apalagi menjadi sebuah pembelajaran buat kita, termasuk dari Master AJN yang beliau sudah luar biasa menjalani rumah tangga yang penuh liku, dan itu ilmu yang bagi kita tidak bisa didapatkan jika tidak melalui pengalaman, termasuk dari Master Sari yang sudah begitu lama berkeluarga begitu. Mungkin karena waktunya sudah asar ya, dan kita nanti jam 16, jam 4 kita ada Zoom lagi. Baiklah, ada closing statement mungkin dari Master Sari dan Master Dewi, kita kasih waktu 2 menit saja. Terima kasih. Rida, jangan lupa difoto dulu. Oke, udah banyak fotonya Oh, udah Master. banyak fotonya. Oh ya, Master, siap, iya. siap. Ya, Master Dewi dulu mungkin closing statement-nya, Mangga. Boleh closing statement-nya. 1 menit boleh, setengah menit boleh, Master Dewi silahkan. Ya, Master, terima kasih Master semuanya atas diskusinya. Ini sebenarnya Dewi yang belajar sih dari Master-Master semuanya. Jadi makanya pas tadi jawab, Dewi itu sebenarnya baru menikah 3 tahun dan anaknya masih kecil, jadi belum terlalu banyak ilmunya tentang keluarga gitu. Terima kasih Master semua sharingnya. Ini bermanfaat banget buat Dewi dari ilmunya dari Master-Master senior semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, terima kasih Master Dewi. Kemudian Master Sari Ya, silakan closing disambung statement-nya. ya. Master Dewi, Ya. makanya kita tuh Master masih terus belajar ya. Walaupun Master Dewi baru 3 tahun berkeluarga, saya sudah 31 tahun, tapi kita sama masih terus belajar ya. Masih terus belajar. Dan teman-teman Master semua, sore hari ini kita berdiskusi, berbagi pengalaman tentang bagaimana keluarga berintegritas untuk melawan korupsi, dan keluarga merupakan suatu fondasi utama ya untuk melawan korupsi, sehingga nilai-nilai integritas itu harus selalu ditanamkan, dan untuk menanamkan nilai-nilai integritas itu tidak mudah, jadi harus saling mensupport ya, dan masing-masing dalam keluarga itu punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan satu hal yang membuat saya juga tadi yang Mas Rida juga bilang ya, kita nggak pernah bikin visi-visi begitu ya. Ternyata ini silahkan teman-teman baca kembali ya buku yang sudah disusun oleh KPK, judulnya Keluarga Berintegritas, itu sangat bagus ya. Itu mereview kembali bagaimana perjalanan kita dan bagaimana kita harus menerapkan nilai-nilai integritas ini ya, supaya kita menjadi keluarga yang tangguh melawan korupsi. Itu saja Mas Rida. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau jawaban saya yang masih belum memuaskan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya. Kelihatannya ini Mas Fitri kalau diskusi-diskusi ini nggak cukup 1 jam ya, minimal 2 jam begitu ya. Tapi karena ini juga 1 jam penuh dengan makna, kita sudah 1 jam setengah. Terima kasih Mas Rida yang sudah menjadi Sama Master Sari. Alhamdulillah. Nanti lanjut dan jam 4 semuanya ya. yang sudah hadir. Alhamdulillah Ya. Master Fitri ini molornya lama banget Master, punten ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, Iya. nanti lanjut kan? Siap. Iya, nanti lanjut. Baik, mau ditambahkan lagi Mas F, mungkin yang ini putranya 6 mau, oh enggak? Oh, cukup. Oh, cukup. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan Zoom Merajut Integritas sore ini kita akhiri. Mohon maaf sebagai moderator jika ada salah kata dari saya sebagai moderator siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi suri tauladan buat keluarga dan masyarakat. Terima kasih untuk Master F, Master Sari, Master Dewi, dan semua rekan-rekan yang sudah bergabung dalam Zoom.
Sehat selalu untuk semuanya. Nanti kita ketemu di Zoom jam 4. Semangat selalu untuk terus berdaya bersama. Mudah-mudahan Forpak Banten semakin maju dan Master F sehat selalu. Pokoknya kita semangat bersama untuk memajukan Forpak dan terus menggaungkan nilai-nilai integritas kepada keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih, Sampai ketemu ya. Master. Ya. Makasih semuanya. Ya. Kasih. Nuhun. Terima kasih Master Nenong. Ya, izin live ya Neneng, Master terima semua. kasih Master Siap-siap untuk jam semuanya. 4 nih. Ya, siap. Mas Edit, nuhun semuanya. Izin live ya. Nuhun semuanya. Ya.